Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Biarlah kehidupan kita ini selalu menjadi berkat dan selalu menjadi menyenangkan bagi Tuhan dan menyenangkan untuk juga orang lain. Biarlah lewat renungan kita ini hati kita dibaharui dan kehidupan kita bertumbuh dalam Tuhan dan iman kita juga bertumbuh. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat 17. Dengan firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Raja mu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berakhir. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melenturi Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku menyanyikan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan mencari penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru Mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh
mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus tetap setia. Sidang jemaat Tuhan, Zakaria memberikan gambaran yang menarik dalam nubuatannya Mesias terhadap seorang raja. Mesias ternyata seorang raja yang akan mengalami penganiayaan sebelum menjadi raja damai. Tetapi ia akan diselamatkan oleh Tuhan hingga pada akhirnya ia akan memerintah atas seluruh bumi sebagai raja damai. Kita bisa melihat bagaimana nubuat ini tergenapi. Setidaknya itu terbukti lewat peristiwa Yesus ketika memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Kiranya ini membuat kita semakin menghargai apa yang telah digenapi oleh Yesus. Semua itu untuk memberikan kita kerajaan yang damai nantinya. Umat Tuhan sering sekali tidak taat dan memberontak terhadapnya. Akan tetapi Tuhan tetap setia. Dia selalu menyertai umatnya dan memegang teguh perjanjiannya. Oleh karena itulah Tuhan terus melindungi umatnya supaya mereka tidak hancur dan tidak binasa. Jemaat Tuhan, umatnya sedang tertawan. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tahanan dari lubang yang tidak berair. Itu sebabnya Tuhan menegaskan akan melepaskan umatnya karena darah perjanjianku dengan engkau, katanya Tuhan Yesus. Tuhan akan menyelamatkan dengan memakai umatnya sebagai senjata perang. Namun pada prinsipnya Tuhan sendirilah yang akan berperang melindungi umatnya. Ini berarti walaupun Tuhan yang akan berperang, tetapi umatnya juga harus turut mengangkat senjata. Kemudian umat akan meminum darah musuh mereka seperti minum anggur. Bahkan itu menjadi penuh seperti bokor penyiraman yang berisi darah dari korban persembahan. Ini menunjukkan kalau Tuhan berperang, umat akan dapat menumpahkan darah musuh. Ya. Setelah diselamatkan sidang jemaat Tuhan, umat akan menjadi seperti permata mahkota yang berkilauan di tanah Tuhan. Mereka akan hidup indah sehingga teruna maupun anak darah dapat bertumbuh dengan baik. Sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan sering tidak pantas mendapat perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Namun puji Tuhan, kita terus dilindungi oleh Tuhan. Itu bukan karena siapa dan apa yang telah kita lakukan, tetapi semata-mata karena Tuhan setia dengan pilihan dan perjanjiannya. Selain itu, sidang jemaat Tuhan, Tuhan bukan hanya menyelamatkan umatnya, Ia akan membuat umatnya hidup penuh berkat yang berlimpah. Namun kita juga harus menyadari, walaupun Tuhan yang berperang bagi kita, bukan berarti kita hanya berpangku tangan saja. Kita tetap harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Kiranya sidang jemaat Tuhan, kita belajar untuk semakin setia kepada Tuhan yang ajaib. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menggenapi segalanya, mengenai firman Tuhan. Dia tetap setia untuk kita sampai hari ini, sidang jemaat Tuhan. Bagaimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap setia menunggu kita untuk datang kepadanya. Mari sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan waktu kita, jangan buang-buang waktu kita. Mari datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun rupa kita, apapun bangsa kita, Tuhan tetap setia menunggu kita.
Tuhan itu setia. Manusia belum tentu setia jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan kita tetap setia kepada kita, anak-anaknya. Dia begitu luar biasa. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Karena dia percaya, kita percaya kita ini berharga di hadapan Tuhan. Untuk itulah dia datang dengan kasih dan cintanya, mengorbankan dirinya untuk kita. Apakah kita masih main-main sedang jemaat Tuhan? Saya kira percaya waktu ini kita sadar bahwa pengorbanan Tuhan tidak akan sia-sia kalau kita tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami tetap setia di hadapan Tuhan apapun di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus tetap setia untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.